Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kedewasaan rohani. Saudara, sebagai ayah yang memiliki 2 orang anak, salah satu yang menjadi kebanggaan saya adalah ketika melihat anak-anak saya bertumbuh semakin dewasa. Dan tentunya setiap orang tua juga demikian. Akan menjadi beban, persoalan dan kesedihan tersendiri jika ada orang tua yang melihat anaknya tidak mengalami proses kedewasaan, baik secara fisik, baik secara sikap dan sebagainya. Setiap orang tua rindu anaknya berproses semakin dewasa sesuai dengan umurnya, kalau boleh melebihi dari umurnya kedewasaannya, berpikir dan sikapnya dan sebagainya. Demikian halnya Tuhan saudara, untuk melahirkan saya dan saudara kembali oleh pengorbanan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Begitu mahalnya pengorbanan itu sudah Dia bayar, supaya saya dan saudara bisa dilahirkan kembali, bisa ditebus dan diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan. Dan setelah kita mengalami kelahiran kembali, tentu saja Tuhan rindu melihat setiap kita berproses semakin dewasa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudah berapa lama saudara mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran saudara, dan saudara diselamatkan, dilahirkan kembali? Jangan sampai saudara bertahun-tahun sudah dilahirkan kembali, saudara beribadah,
Saudara hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi saudara tidak mengalami proses semakin dewasa rohani di dalam Tuhan, tentu saja itu mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenung bersama bagaimana kita mengalami proses pendewasaan dan apa cirinya, apa buktinya kita mengalami proses pendewasaan rohani di dalam perjalanan kerohanian kita. Dengan harapan saudara, melalui renungan ini kita sadar bahwa kita harus mengalami kedewasaan rohani, dan kemudian ke depan kita akan berproses untuk semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Saudara, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 3, mulai ayat 1b sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara, Paulus sebagai penulis surat Filipi menegaskan kepada jemaat-jemaat Filipi, mengajarkan kepada mereka tentang proses pendewasaan rohani, di mana di sana Paulus menjelaskan tentang kehidupannya di masa lalu, kebanggaan-kebanggaannya di masa lalu, dan dibandingkan dengan kehidupannya sekarang. Dan Paulus mau supaya proses itu dialami dan dijalani oleh setiap umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Filipi pada waktu itu. Dan setelah menjelaskan bagaimana proses mengalami pendewasaan rohani, di ayat 15, saudara, kemudian Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Paulus menegaskan bahwa pikiran-pikiran yang telah dia jelaskan, yaitu pikiran-pikiran ciri kedewasaan rohani. Dia ingin supaya umat-umat Tuhan memiliki pikiran yang demikian. Bahkan di ayat 16 dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Bahkan setelah mengalami proses pendewasaan rohani, Paulus menegaskan di ayat 16, saudara, supaya umat-umat Tuhan meningkatkan pengertian, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pendewasaan rohani yang telah dicapai. Itu artinya, saudara, bahwa tingkat kedewasaan rohani kita harus terus meningkat, harus terus lebih tinggi. Kita harus terus berproses untuk semakin dewasa rohani. Paulus yang mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa, saudara. Paulus seorang rasul yang luar biasa. Tetapi dia masih berkata di ayat 16, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Setingkat apa pendewasaan rohani yang telah saudara capai saat ini? Sedewasa apa kerohanian saudara yang telah saudara alami saat ini? Sedewasa apapun proses yang telah saudara capai, hari ini Paulus berkata, baiklah kita tingkatkan. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Kalau Paulus yang telah mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa dia alami dalam hidupnya, masih berkata, mari kita tingkatkan. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Dan kapan saudara dilahirkan baru oleh karena pengorbanan Yesus Kristus? Saudara percaya bahwa Yesus telah mati untuk menanggung segala dosa saudara. Kalau saat ini saudara belum dilahirkan kembali, saudara tidak akan pernah bisa mengalami kedewasaan rohani. Mungkin saudara berkata, aku orang Kristen. Mungkin saudara berkata, aku pelayan. Mungkin saudara berkata, aku lahir sebagai orang Kristen, bahkan aku dikandung sebagai orang Kristen. Dengar, saudara, kekristenan saudara, saudara menjadi anggota jemaat, bahkan saudara punya jabatan di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Yang menjadi alasan, menjadi bukti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali adalah iman saudara kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara percaya segala dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib.
dan saudara buktikan iman saudara itu. Itulah iman sejati, dan orang yang telah beriman demikian telah dilahirkan kembali. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah dilahirkan kembali saat ini? Kalau belum saudara, saya menantang saudara untuk terima Yesus, percaya kepada Yesus saat ini juga. Dan kalau saudara sudah mengalami kelahiran kembali dalam iman kepada Yesus, kapan itu saudara? Dan setelah itu, apakah saudara mengalami proses pendewasaan rohani? Jangan sampai kita dilahirkan kembali dan kita tidak pernah mengalami proses pendewasaan rohani. Betapa sedihnya hati Tuhan, di mana Dia telah berkorban. Dia mengorbankan anak tunggalnya. Betapa sedihnya hati Yesus yang telah menderita bagi kita. Begitu berat beban penderitaan yang Dia tanggung untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dengan demikian kita dilahirkan kembali. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, kita tidak berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Tentu saja itu mendukakan hatinya yang telah menderita bagi kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari kita belajar bagaimana kita berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Bagaimana apa yang harus kita miliki supaya kita semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Di ayat 15 tadi, saudara, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Setelah Paulus menjelaskan proses pendewasaan rohani, lalu kemudian Paulus menegaskan, mari kita berpikir demikian. Artinya, saudara, untuk mengalami pendewasaan rohani ada berbagai hal yang perlu kita alami, yang perlu kita miliki. Tetapi di dalam konteks ini, yang Paulus mau tegaskan adalah tentang pikiran, pemahaman, bahwa ada pikiran dan pemahaman yang harus dimiliki, bukti seseorang mengalami pendewasaan rohani. Dan pikiran dan pemahaman tersebut kemudian di ayat 16 ditegaskan bahwa harus ditingkatkan terus. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Pikiran apa yang harus kita miliki untuk kita berproses semakin dewasa rohani? Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Yang pertama, itu ada di ayat yang ke-7, di mana Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, di ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa dulu dia adalah orang yang bisa digolongkan sebagai orang yang di atas rata-rata dalam hidupnya beragama, dalam prestasinya, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apa yang dulu merupakan kebanggaan bagi dia, di mana dia lebih daripada orang lain, sekarang di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulu apa yang dia banggakan itu memberi keuntungan bagi dia. Tetapi apa yang dulu menjadi keuntungan bagi dia, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, kata Paulus. Karena dulu apa yang menjadi keuntungan bagi dia, itu hal-hal yang berbeda dari jalan yang dia tempuh sekarang, di mana dulu kebenaran itu dia anggap adalah kebenaran karena Taurat, sehingga dia berkata bahwa dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat, kata Paulus. Itu ada di ayat 16 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Karena dulu pemahaman Paulus bahwa kebenaran itu bisa diperoleh melalui hukum Taurat, dan dia berjuang hidup mentaati hukum Taurat, dan dia tidak bercacat. Artinya dia melakukannya dengan sempurna. Tetapi
Apa yang dulu merupakan keuntungan, kebanggaan, sekarang dia anggap rugi. Kenapa? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan jalan kebenaran yang sesungguhnya, di mana kebenaran hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 7 ini Paulus menegaskan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristuslah sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya. Karena Kristuslah jalan kebenaran itu. Dan saat ini saudara, dia sudah memilikinya. Sehingga apa yang dulu dia anggap keuntungan itu, sekarang dia anggap rugi karena sekarang dia sudah ada di jalan yang benar. Dan dia menegaskan bahwa sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah Kristus. Itulah pemikiran seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang mengalami kedewasaan rohani, saudara. Di mana apa yang dahulu merupakan keuntungan atau apa yang menurut dunia ini merupakan keuntungan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus, maka itu merupakan kerugian bagi dia. Keuntungan bagi dia adalah ketika dia ada dalam Kristus dan ketika dia berjalan dalam kebenaran Kristus. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali banyak hal yang menawarkan keuntungan bagi kita. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan jalan Kristus, kebenaran Kristus. Apa yang saudara lakukan? Apa tanggapan saudara terhadap itu, saudara? Tidak sedikit, saudara, akhirnya orang yang berkata dia anak Tuhan mencari alasan dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Apalagi kalau itu umum dilakukan oleh orang banyak. Korupsi misalnya, menyogok misalnya. Saudara, dengar. Kalau memang saudara sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara sudah dilahirkan kembali. Dengar, saudara, apa yang saudara anggap keuntungan kalau itu menyalahi firman Tuhan, itu adalah kerugian. Karena itu akan menghilangkan berkat saudara di dalam Yesus. Bahkan itu membuat saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Itu malah membuka jalan bagi siasat iblis untuk menipu saudara, untuk menjerat saudara, untuk saudara tidak bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Paulus, bahwa orang yang mengalami proses pertumbuhan rohani adalah orang yang pikirannya diubah. Kalau dulunya pikirannya adalah keuntungan-keuntungan dunia yang terutama, sekarang pikirannya adalah berjalan dalam kebenaran Kristus, itu yang paling utama dan itu yang paling menguntungkan. Jadi saudara, sebagai orang yang bertumbuh secara rohani, keuntungan kita bukan lagi perkara dunia. Ya, perkara dunia, keberhasilan, kesuksesan, materi, fasilitas, semuanya itu tidak salah, saudara. Bahkan selalu saya berdoa kepada umat-umat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang berhasil. Saya berdoa saudara menjadi orang kaya. Saya berdoa apa yang saudara kerjakan berhasil, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau itu melanggar kebenaran Kristus, maka jangan dilakukan itu. Kalau itu melanggar kebenaran Kristus, jauhkan itu, saudara. Biarlah keberhasilan, kesuksesan yang saudara capai dalam hidup saudara adalah keberhasilan, kesuksesan ketika saudara juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus. Bisakah? Bisa, saudara. Sekalipun pada umumnya hari ini keberhasilan itu dicapai dengan cara yang curang,
dengan cara di luar dari kebenaran Kristus. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita capai keberhasilan, kesuksesan dengan jalan kebenaran Kristus. Dan itu yang kekal, saudara. Jadi itu yang pertama. Orang yang mengalami proses pendewasaan rohani adalah orang yang pola pikirnya berubah. Dimana kalau dulu keuntungan dunia, keberhasilan dunia yang menjadi utama bagi dia, sekarang berjalan dalam kebenaran Kristus, itu yang paling utama. Kalau ada keberhasilan dan juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus, dia akan melangkah. Tetapi kalau ada keberhasilan bisa dicapai, tetapi keluar dari kebenaran Kristus, dia akan tinggalkan. Karena bagi dia, kebenaran Kristus, berjalan dalam kebenarannya, itu yang paling utama. Itu yang ditegaskan Paulus di sini, saudara. Apa yang dulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan kemudian yang kedua, saudara, di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, setelah dia menegaskan bahwa dia menganggap apa yang dulu keuntungan, sekarang dia anggap rugi. Hal kedua, dia tegaskan di sini bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Apa yang dia tegaskan di sini, saudara? Di ayat 8 mulai dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Apa yang ada di depannya yang mau dia perjuangkan, yang dia mau kejar, saudara, pengenalan akan Kristus. Jadi sekarang yang paling utama yang dia mau kejar dalam kehidupannya adalah pengenalan akan Kristus. Bukan lagi kesuksesan dunia, bukan lagi keberhasilan dunia, tetapi pengenalan akan Kristus. Dia mengejar itu, saudara. Dia melupakan apa yang di belakangnya yang bisa menghalangi dia untuk semakin mengenal Kristus. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang paling utama yang saudara kejar dalam kehidupan saudara di dunia ini? Seringkali yang kita kejar adalah hal-hal yang akan lenyap. Yang kita kejar adalah hal-hal yang akan binasa. Saya terkadang heran, saudara. Saya melihat orang-orang berjuang mati-matian untuk menumpuk harta. Berjuang mati-matian untuk mencari perkara materi. Ada orang yang dia menumpuk harta, bahkan dia bisa dibilang menindas orang lain supaya dia bisa memperoleh banyak harta. Dia beli tanah di berbagai tempat. Tetapi, saudara, kalau saya pikirkan, untuk apa? Sebentar lagi dia akan mati. Untuk apa itu semua? Dia sudah memiliki begitu banyak harta, tetapi dia tetap mencarinya, bahkan rela menekan orang lain untuk mendapatkan yang lebih. Padahal kehidupan ini sebenarnya, saudara, kebanggaan kita adalah ketika kita diberkati Tuhan dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain tersenyum, ketika hidup kita menjadi berkat bagi mereka, itu kebanggaan yang sesungguhnya. Tetapi kenapa ada begitu banyak orang yang terus menekan, terus mencari harta kekayaan, bahkan dengan menipu dan sebagainya? Itulah karena pola pikirnya masih salah. Mungkin dia orang Kristen, tetapi dia tidak mengalami pendewasaan rohani.
Orang yang berproses semakin dewasa rohani, saudara, yang dia kejar bukan lagi perkara dunia, yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus. Bagaimana supaya aku semakin mengenal Kristus? Karena pengenalan akan Kristus itu bersifat kekal, saudara. Kalau perkara materi itu hanya sementara, semuanya akan kita tinggalkan. Dan betapa menyesalnya orang yang sibuk mencari perkara materi, tetapi dia tidak mengalami pengenalan akan Kristus. Dia akan menyesal karena dia sudah menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk mengejar apa yang akan binasa. Dan kemudian dia lupa untuk mengejar apa yang bertahan kekal, yaitu pengenalan akan Kristus. Dengar saudara, siapapun saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Dan kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apakah saudara berproses menjadi semakin dewasa dengan rindu semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara sibuk untuk apa yang akan binasa ini. Saudara sibuk untuk memperjuangkan kesuksesan, perkara materi, kekayaan dan sebagainya, dan saudara lupa berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Kalau saudara hanya berjuang untuk perkara dunia ini, saudara tidak berproses semakin dewasa. Orang yang berproses semakin dewasa adalah dia rindu semakin mengenal Kristus. Itu yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia mengejar apa yang ada di depannya. Apa itu? Pengenalan akan Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Mari saudara, dalam proses perjalanan rohani kita, rindulah semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang ditegaskan oleh Paulus, pikiran yang harus kita miliki. Pikiran sebagai bukti atau ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Di ayat yang ke-14 dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dia kejar saudara berikutnya? Hadiah dalam panggilan sorgawi. Saudara, kalau hari ini saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, ada hadiah yang sedang menanti saudara. Artinya saudara, yang mau ditegaskan oleh Paulus terhadap panggilan Tuhan dalam dirinya, dia mau mengerjakannya dengan cara yang terbaik karena ada hadiah yang menantikan di depan. Artinya yang dia perjuangkan adalah hadiah dalam kekekalan, mahkota sorgawi. Itulah bukti orang yang mengalami kedewasaan rohani. Yang dia perjuangkan adalah bukan apa yang akan ditinggalkan, tetapi apa yang akan diterima, yaitu panggilan sorgawi. Terlalu banyak orang yang sibuk untuk apa yang ditinggalkan saudara, tetapi mereka lupa untuk sibuk untuk apa yang akan diterima nanti, yaitu mahkota kekekalan. Saudara, mari kita berpikir untuk apa yang akan kita terima, berjuang untuk apa yang akan kita terima. Karena orang yang hanya berjuang untuk perkara dunia akan menyesal, karena semuanya itu akan ditinggalkan. Berjuanglah untuk apa yang akan kita terima di kekekalan. Itulah ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini saudara, di mana Paulus menegaskan bahwa ciri orang yang mengalami pendewasaan rohani, di mana apa yang dulu dia anggap keuntungan, sekarang dia anggap rugi kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu di luar kebenaran Kristus. Sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, dia berjuang dan berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Dan kemudian yang ketiga, dia berjuang dan berjuang untuk hadiah yang akan diterima nanti di kekekalan. Itulah ciri atau cara berpikir orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Dan ayat 15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian.
Milikilah pikiran-pikiran itu saudara. Bukti saudara mengalami pendewasaan rohani. Bahkan di ayat 16 ditegaskan oleh Paulus, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lanjutkan dan tingkatkan lagi pemikiran itu saudara. Artinya kita harus terus semakin dewasa dan semakin dewasa rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana supaya kami mengalami kedewasaan rohani di dalam kehidupan kami, di mana ada pemikiran yang harus kami miliki, bukti kami berproses bahwa kami semakin dewasa rohani. Tuhan, kami mau menerapkan firman-Mu bahwa Kristus yang utama bagi kami, berjalan dalam kebenaran-Mu itu yang utama bagi kami. Semakin mengenal Engkau itu yang kami kejar dalam kehidupan kami. Menerima upah mahkota kekal itu yang kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Buktinya kami berproses semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena
Persoalan di tengah pekerjaan mereka juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal,
Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya
tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa, Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan.
Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.